semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali ke channel YouTube aku di Papip Gendong. Dan aku Nur, konsultan penggendong. Hari ini aku mau review salah satu gendongan terbaru yang baru launching. Bisa tebak kira-kira apa? Yap, ini dia aku mau review gendongan Kozio dari Bayiku ID. Ini adalah gendongan SSC pertama mereka yang bisa hadap depan tanpa hip seat. Jadi aku mau review secara keseluruhan gendongannya dan fitur-fitur apa aja yang ada dalam SSC ini. Oke, pertama kita lihat dulu dari boxnya. Ini itu dibilangnya 4-in-1, jadi dia bisa dipakai di 4 posisi menggendong. Ada untuk gendong hadap penggendong, gendong hadap luar, gendong samping, dan juga gendong belakang. Poin plusnya dia ada lumbar support yang buat di belakang sini, jadi kita gendongnya juga biar bisa lebih nyaman. Lanjut, ini bisa dipakai dari infant sampai toddler. Jadi ini nggak bisa dipakai dari newborn ya, tapi bisa dipakainya dari umur 5 sampai bisa dipakai dari infant sampai toddler dari berat badan 5 sampai 22 kilo. Jadi kalau misalkan masih newborn itu sebaiknya pakai gendongan Bayiku ID seri SSC yang lainnya seperti Activa Mark 2 atau Activa Mark 3, itu bisa dipakai dari newborn. Tapi kalau fitur Kozio ini bisa dipakai untuk hadap luar tapi nggak bisa dipakai dari newborn. Lanjut, dia itu warnanya di launching yang awal ini ada dua, ada warna hitam sama ada warna yang abu. Terus dia kalau misalkan teman-teman atau kalian mau beli teething pad, ini nggak ada dalam gendongan ini. Maksudnya nggak ada dalam paketan box yang ini, tapi bisa dijual terpisah. Jadi bisa beli terpisah. Terus, nah ini. Dia itu di dalam paketan satu gendongan ini sudah dilengkapi sama lumbar support, hoodie. Terus dia panel atasnya bisa ditinggiin. Ada buat masang hoodie-nya di sini. Terus dia klaimnya bagian atasnya ini pakai comfort panel. Jadi panel bagian atasnya ini nyaman. Makin penasaran nggak sama produknya? Yuk langsung aku unboxing. Nah ini kalau pertama beli ini pasti akan ada seal-nya atau sigelnya seperti ini. Tapi karena kemarin aku udah buat unboxing di Reels Instagram, jadi udah kebuka. Terus si bagian dalamnya tuh ada ini itu hoodie-nya. Tuh. Bagian atasnya tuh karet kayak gini. Terus dia dicetek. Nah. Terus bagian atasnya dia ada dipasang di bakal gitu. Ini bisa ditarik kayak gini. Dikecilin atau bisa digedein. Nih. Jadi kalau mau dipendekin, si hoodie ini tinggal di gini aja. Tuh. Jadinya pendek. Kalau mau dipanjangin buat nutup, tinggal dipanjangin lagi aja. Enaknya hoodie yang ini itu dia kan bahannya mesh ya. Jadi masih anaknya bernafasnya nggak sulit. Jadi masih gampang untuk aliran udaranya tuh masuk dari si jaring-jaring ini. Terus hoodie-nya yang jaring-jaring ini juga bisa dibalik kayak gini buat dijadiin pouch. Tuh. Nih ada talinya dia. Tinggal ditarik aja jadi pouch. Tuh, multifungsi banget kan? Suka deh hoodie-nya. Ini untuk hoodie-nya ini juga semultifungsi itu. Lanjut ke gendongannya. Ya. Nah, ini tuh udah disertai sama kartu garansi atau warranty card. Ini sama ini. Nih Kozio yang warna corals. Yang warna hitam itu warna midnight, sedangkan yang warna yang ini itu adalah warna corals. Di sini ada garansinya. Dan untuk yang Kozio ini nggak ada manual booknya karena di
dari Bayiku sendiri bilangnya mau paperless. Jadi kalau mau lihat tutorialnya itu bisa cek di YouTube-nya Bayiku ID Official. Oke, untuk gendongannya sendiri ini sesuai klaimnya mereka, ini bagian belakangnya itu ada lumbar supportnya kayak gini, dan lumbar supportnya itu bisa dilepas pasang. Jadi tuh, ini tuh kalau memang dirasa pinggangnya itu mini banget, terus pakai ini waist beltnya udah paling mentok tapi masih terasa longgar, nah ini tuh kita bisa lepas aja lumbar supportnya. Tuh, satu lagi nih, jadi ini bisa dilepas dan dipasang juga. Kalau buat orang yang bongsor, lumbar support ini sangat membantu sekali. Jadi menurut aku lebih enak pakai lumbar support. Jadi beban di belakang itu nggak terasa kena webbing gitu, atau nggak kerasa kena ininya. Jadi ada bantuan si lumbar support ini. Ini juga tuh, dia nggak lembek. Tebalnya mungkin kira-kira 1,5 cm ya. Dan dia ini busanya lumayan firm. Terus kita lanjut ke bentukan SSC-nya. Nah, dia itu bentukan SSC-nya kira-kira kayak gini. Tuh. Ini panel atasnya, ini shoulder pad-nya, ini waist belt-nya. Oke, yang pertama kita bahas dulu waist belt-nya. Ini tuh bentuknya kayak rada melengkung gitu ya. Tuh. Jadi bawahnya agak melengkung, atas gini. Ini panjang sini tadi aku ukur sekitar 67 cm. Dia ini waist beltnya atau tali pinggangnya ada busanya sekitar 1 atau 1,5 cm. Terus dia juga dia nggak terlalu kaku tapi nggak terlalu yang lembek banget. Jadi menurut aku masih medium atau di tengah-tengah nih. Masih gampang ngikutin bentuk badan, tapi juga nggak yang kaku banget, tapi nggak yang lembek-lembek banget. Jadi cukup pas sih menurut aku untuk waist belt yang medium firm kayak gini. Terus dia ini untuk bagian bawah nggak ada settingan apa-apa. Nih. Jadi bagian sininya nggak bisa dibesarin, nggak bisa dikecilin. Jadi ini fixed size ya, size-nya ini nggak bisa diatur-atur, makanya dibilangnya tadi dipakainya dari infant sampai toddler, dari 5 sampai 22 kilo. Terus di bagian sini ada buckle, dan ini buckle-nya itu dia dari YKK. Kayaknya semua buckle dari YKK, sebentar aku cek dulu. Buckle yang ini juga dari YKK. Terus ini juga dari YKK. Berarti dia seluruh buckle-nya itu udah dari YKK. Untuk webbingnya ini rasa-rasanya juga webbing dari YKK. Jadi buat narik dan ngencenginnya itu kalau dari YKK itu udah nggak diraguin lagi, kualitasnya menurut aku. Tuh. Smooth dan enak sih. Nah, ini jahitannya dari benang nilon. Ini juga dari benang nilon, jadi lebih kokoh dan lebih kuat untuk jahit yang bagian tebal-tebal seperti ini. Di bagian sininya dia ada falsification hazard. Dipakainya minimal dari 4 bulan ke atas. Tuh. Oke, lanjut kita ke body panelnya, yaitu bagian yang ini. Ini tuh materialnya, infonya dari bahan cotton twill, cukup lembut untuk dipakaikan ke bayi. Dan ini bagian depannya seperti ini. Di sini tuh ada settingannya. Nah, ini settingan untuk yang bagian ke atas ini untuk settingan hadap ke penggendong, bayinya hadap penggendong. Sedangkan kalau kita geser ke samping seperti ini, nah ini itu untuk hadap luar. Jadi dia untuk settingan hadap luarnya ini pakai slider kayak gini yang digeser
ke dalam. Tuh. Nih. Terus kalau misalkan untuk hadap penggendong, dia digeser lagi ke luar. Jadi teman-teman jangan salah untuk settingannya, settingan untuk hadap penggendong itu settingan yang paling luar. Settingan untuk bagian gendong hadap luar itu settingannya digeser ke paling bawah atau paling dalam kayak gini. Terus dia di bagian atasnya juga ada bantalan busanya kayak gini. Mungkin sekitar setengah senti atau 1 sentian ini tebelnya. Dan ini kalau misal mau pakai panel yang tinggi, ini tuh bisa dipasang di sini. Jadi di sini tuh ada adjusternya buat mendekin yang di yang di tali bahu atau shoulder pad. Nah, di dalamnya ini ada bekel yang tersembunyi. Ini buat apa? Ini buat nyantolin ini. Tuh. Ini ada karetnya tuh. Nah, gini. Kalau gini jadinya si panelnya itu lebih tinggi buat anak yang udah bongsor atau besar nih, jadi panelnya tinggi. Tapi kalau misalkan masih bayi-bayi di bawah setahun, panelnya ini juga bisa dipendekin. Dipendekinnya adalah nyantelinnya kemana? Nyantelinnya ke sini. Jadi ini ada cetekan, tuh. Ini ada cetekannya. Terus kita cantelin ke sini. 1, terus ke sini. Jadi dia ada di shoulder pad yang bawah. Nah, jadinya kayak gini. Nah, terus di bagian body panel ini juga ada kantong yang tersembunyinya. Dia di bagian sini. Tuh, ini ada resleting. Bisa buka. Nah, ini kecil sih tapi. Nah, ini ada apa? Kayak karet kayak gini yang elastik juga. Ini tuh buat apa? Ini tuh fungsinya buat nyantelin si hoodie-nya. Caranya gimana? Caranya ini kan hoodie-nya. Hoodie-nya tuh ada cetekannya kan. Ini cetekan. Terus kita pasang di sini. 1. Oh, terbalik, sorry. Nah, ini kita pasang. Nah, dia tuh jadi tempatnya tersembunyi gitu loh. Ini juga kalau mau naruh hoodie juga bisa. Terus, nah gini. Kemungkinan sih kayak gitu. Terus ini nyantelinnya di mana? Sama, nyantelinnya tadi di bakel yang tersembunyi di sini tadi. Tuh. Jadi si bakel yang tersembunyi ini dipakai salah satu ya. Kalau misalkan mau naikin ini yang bagian panel atasnya, itu nggak bisa pasang hoodie jadinya. Tapi kalau misalkan mau pasang hoodie, jadinya panelnya diturunin dulu baru dipasang hoodie karena si bakel yang di sini cuma 1. Jadi dipakai ganti-gantian buat naikin panel atau buat pasang si hoodie-nya ini. Oke, ini aku lepas dulu. Lanjut. Untuk body panelnya di bagian luar itu pakai kain twill, sementara di bagian dalamnya ini dia pakai kain mesh. Jadi ada busa meshnya gitu. Di bagian dalamnya, di bagian luar pakai si katun twill yang tadi. Nih, tuh. Jadi kayak ada empuk-empuknya gitu loh. Busa meshnya ini udah busa mesh yang ada busa sama kain bolong-bolongnya. Kalau ini kan hoodie-nya kan kain bolong-bolong doang nih, kain jaring-jaring doang. Sementara yang bagian dalam ini adalah kain mesh yang ada busanya. Jadi busa mesh. Tebelnya mungkin sekitar setengah sentian lebih sih. Jadi ini cukup empuk dari atas sampai ke bawah. Tapi kalau bagian dalamnya ini kain twill dua-duanya. Untuk di bagian panel yang sini, panel yang samping,
Nah, ini tuh juga ada busanya. Ini emang sengaja bolong karena kalau misalkan ini dikecilin itu untuk menopang pahanya ketika digendong hadap luar. Jadi kayaknya memang desainnya ini bolong di samping-sampingnya seperti ini. Kalau misalkan masih oke untuk nopang paha sampai belakang lutut ya masih oke, masih bisa dipakai. Gitu, lanjut ke shoulder. Nah, di shoulder ini dia ada perfect fit adjuster yang ini. Ini itu buat ngecilin shouldernya. Jadi misalkan buat ibu-ibu petit yang kira-kira kalau make ini udah mentok di sini nih. Udah mentok nih, tapi kok masih longgar, masih lepas-lepas, masih kebesaran. Nah, ini tuh bisa dikecilin. Jadi bisa dipakai si yang ini. Kalau misalkan buat bapak-bapak yang bongsor, ini digedein aja. Kalau misalkan buat ibu yang super petit atau super mini, ini bisa dipakai buat dikecilin. Ini tadi yang ada bakal tersembunyi buat panel atas sama buat hoodie. Terus di shouldernya ini juga ada untuk bakal yang punggung atau buat yang di punggung ini. Dan ini dia pakai slider juga. Tuh. Jadi biasanya kita kan dipakai bakal ya sebelah sini. Kalau umumnya pakai bakal, tapi ini mereka pakai slider. Tuh. Jadi lebih gampang sih kalau slider menurut aku. Jadi gampang nge-slide-nya, ngegesernya pas dipakai itu juga jadi lebih gampang. Terus untuk shoulder ini dia nggak tipe yang kaku, nggak terlalu lebar juga, cuman segini. Mungkin kira-kira sekitar 6 atau 7 cm ya. Tebelnya sekitar 2 cm-an. Tebelnya sekitar 2 cm-an dan ini dia nggak kaku. Tipe shouldernya tipe busa yang lemes gitu. Tuh. Terus ini di bagian belakangnya dia bisa dilepas. Jadi kalau misalkan untuk di setting gendong samping ini bisa dilepas dan disilangkan. Kalau untuk gendong ada penggendong ini dipasang. Nah, ini untuk ngendorin sama ngencengin. Nah, itu tadi fitur-fitur si gendongan ini dan review dari aku. Dan kalau misalkan kalian penasaran gimana pakainya, aku akan contohin. Maksudnya aku akan tunjukin kalau misalkan dipakai gendong bayi itu akan seperti apa. Nah, untuk cara pakainya itu sama. Jadi kita tinggal pasang dulu si waist beltnya atau tali pinggangnya ini. Terus ini kan kalau mepet gini kan aku masih longgar nih, tuh. Ini tuh bisa dikencengin. Jadi taruh si si lumbar support ini di bagian luar, terus kita kencengin. Nah, jadi ini dapatnya di luar nih, baru kita kencengin. Digeser dulu ke sini, kencengin lagi. Nah gitu. Jadinya tuh, ya udah lebih kenceng, lebih erat. Jadi pas ada di pinggang. Setelah itu baru kita ambil bayinya untuk masuk ke dalam gendongan. Nah, ngeposisinya di sini. Terus kita tinggal tarik aja. Baru pasang. Ini juga dipasang. Terus ini kita pasang. Dia ada di sini. Terus kita tarik buat kencengin. Nah, ini belakangnya, ini kan masih ada dekat sini. Kalau ada dekat sini ini rasanya pasti akan nggak nyaman dan ada tekanan di punggung atas. Makanya ini bisa kita geser. Karena ini slider, jadi gesernya tuh gampang. Tinggal kita angkat aja pantat bayinya. Baru ini kita geser. Tuh. Jadi gampang banget ngegesernya, nggak usah minta bantuan orang lain, kita juga bisa. Tuh. Gitu. Terus ini kita cek posisinya. Ada pas di belakang lututnya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kalian
badannya lebih petit lagi atau lebih mini lagi, udah ini pakai mentok tapi masih kebesaran, nah ini bisa dipakai nih si adjusternya, jadi bisa dipendekin lagi tuh. Jadinya ini lebih pendek, ini lebih pendek. Buat yang punya lingkar bahu kecil. Nah, terus kalau misalkan mau pasang hoodie-nya ini bisa nah kita pasang di sini nih. Ini, bentar aku ambil. Nah ini hoodie-nya bisa diselipin di sini, dipasang. Jadi ini tuh, ini ada ininya, kita pasang. Satu lagi juga sama, nih di sini. Kita pasang. Udah. Tuh, hoodie-nya bisa dipakai. Dan ini ada si bakal tersembunyi ini buat nyantelin. Satu. Terus dua. Ini bisa ditarik. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau misalkan mau dipakai hoodie-nya. Lalu kalau misalkan tinggi anaknya udah tinggi banget karena udah besar, udah turun dan badannya bongsor, terus si kain gendongannya ini nggak nopang sampai punggung atas atau sampai minimal di ketiak, ini tuh bisa ditinggiin. Nah, bisa ditinggiin, jadi kepala anaknya ini masih akan tetap terlihat. Jadi kalau misalkan ini, aku kasih contohnya, misalkan kayak gini. Misalkan si bayinya udah besar banget dan kain gendongannya itu cuma sampai sini batasnya. Ini bisa dicopot, terus bisa kita pasang di sini juga. Ini kita pasang. Yang satu juga kita pasang ke yang bakal yang tersembunyi ini. Nah, jadi posisi si kain atas ini bisa lebih tinggi. Tapi kalau kita lagi pasang seperti ini, hoodie-nya nggak bisa dipakai karena kan si ininya tadi cuma satu. Tuh, si bakalnya cuma satu. Gitu. Untuk settingan hadap luarnya, bentar aku kasih tahu. Nah, untuk gendong hadap luarnya kita lepas dulu. Ini belakang kita lepas. Setelah itu kita posisikan bayinya ke depan seperti ini. Kita pasang. Sini. Aku pasang dulu. Bagian sininya terus dikencengin. Nah, jangan lupa untuk ganti settingan yang ini karena ini kan settingannya masih lebar. Jadi ini tuh kita geser ke dalam. Nah, digeser ke yang paling mentok, yang ini juga sama. Digeser ke yang paling mentok. Nah, terus kita posisikan biar bayinya duduknya lebih enak. Jadi si pahanya ini masih ketopang sama si kain bawah gendongannya ini. Seperti ini kira-kira. Nah, geser slider ke bawah ini hanya untuk posisi gendong hadap luar saja. Kalau misal gendong hadap dalam, gendong samping, dan gendong belakang, settingannya masih pakai settingan slider yang paling atas. Kalau slider yang paling bawah ini memang hanya dipakai untuk gendong hadap luar saja.
teman-teman, tadi aku udah unboxing, udah review, udah kasih tahu juga fitur-fitur yang ada di Qozio Baby Carrier ini. Buat yang penasaran harganya kira-kira berapa, ini di marketplace sellernya Bayiku dijual sekitar 550.000. Jadi worth dengan ada 4 posisi gendong yang bisa dipakainya juga panjang atau masa pakainya juga panjang dari 5 kilo sampai 22 kilo, kira-kira sampai Gumi sekarang usia 3 tahun lebih itu masih bisa kepake banget. Buat yang masih bingung dan yang masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen dan kita akan ketemu lagi di video-video aku lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.